Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat Bu Bidan. Iya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi sesuai jadwal hari ini kita ada pertemuan ya Bu ya, di mana kita nanti akan ada bahas beberapa materi tentang kebutuhan nutrisi, terus ada apa sih cara menjaga kebersihan tubuh saat hamil tuh gimana, terus juga apa sih aturan atau larangan dari berhubungan saat sedang hamil, ya Bu ya. Pertama kita bahas dulu tentang gizi nutrisi ibu hamil. Apa itu gizi nutrisi ibu hamil? Jadi gizi dan nutrisi ibu hamil ini merupakan satu hal yang penting ya, yang harus kita penuhi selama kehamilan berlangsung. Nutrisi dan gizi yang baik ini sangat membantu kita saat kita hamil, itu ibu hamil dan janin itu tetap sehat ya Bu ya. Asupan gizi juga pada masa kehamilan itu tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan Bu. Jangan asal makan-makan kayak junk food atau lain-lain gitu. Kita juga harus makan tuh makanan yang bergizi ya Bu ya. Apalagi kan ibu itu butuh asupan makanan itu istilahnya bukan cuma untuk ibu aja, tapi untuk janin ibu juga. Jadi biar sama-sama nantinya ibu dan si calon bayi ini sehat ya Bu ya. Terus itu apa aja sih tanda kalau kita itu kecukupan gizi pada ibu hamil? Yang pertama itu kita bisa lihat dari berat badannya Bu ya. Berat badannya itu normal. Jadi normalnya itu bisa dikatakan berat badannya itu sesuai dengan tinggi badan ya Bu ya. Juga bibirnya itu nggak pucat, lembab, terus nggak ada bengkak-bengkak di bibirnya atau nggak ada sariawan gitu. Gusinya merah normal, terus nggak ada perdarahan di gusi, terus giginya bersih, mengkilap, nggak ada berlubang, nggak ada karies gigi, gitu ya. Terus bunyi detak jantungnya, iramanya tuh normal, keadaan kulitnya juga nggak kusam, terus lembab, nggak kering. Terus dari pencernaannya gimana, ada pengeluarannya gimana, gitu ya. Terus ada juga nih, gimana sih cara untuk menjaga saat hamil untuk mencegah terjadinya infeksi. Ibu pertama itu kita lihat di kebersihan vaginanya ya Bu ya. Dengan kebersihan vagina itu selama hamil harus lebih ekstra loh Bu, karena yang disebabkan oleh meningkatnya hormon estrogen di dalam tubuh. Iritasi ya Bu ya. Belum lagi di trimester kehamilan, ibu hamil biasanya lebih sering buang air kecil kan, pastinya, apalagi di trimester 3 tuh, karena janinnya udah besar ya Bu ya, kandungannya udah besar, pasti sering bolak-balik tuh, mau pipis lah, buang air kecil sana sini pastinya. Terus bakteri atau yang sejenisnya. Nah, gimana sih untuk cara menjaga kebersihan vagina selama hamil? Yang pertama itu
Ibu bisa ganti celana dalam sesering mungkin saat mengalami keputihan. Atau pas Ibu udah buang air kecil nih. Misalkan Ibu udah ngerasa nggak nyaman karena pakaian bagian bawahnya tuh udah mulai lembab atau basah ya Bu ya. Itu tuh sebaiknya diganti ya Bu ya, jangan dibiarin aja, nanti kalau misalnya kita biarin itu tuh bisa nyebabin jamur gitu. Jadi banyak bakteri-bakteri gitu. Terus hindari pemakaian celana yang terlalu ketat agar sirkulasi udara di sekitar vagina kita lebih baik. Nah, kadang tuh kan ada tuh yang suka pakai celana dalam yang ketat ya Bu ya, nggak suka pakai yang longgar gitu. Tapi lebih baik itu pakainya yang longgar aja, jangan ketat. Terus pastikan area vagina selalu kering setelah dibersihkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Nah, termasuk salah satunya itu habis buang air kecil tuh harus pastiin tuh harus dilap pakai handuk kecil atau tisu toilet yang ada di toilet biasanya itu ya untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Nah, basuh vagina dengan air bersih. Jadi tata caranya kita basuh itu Bu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Karena biasanya terus pangkas juga rambut kemaluan dengan hati-hati agar tidak iritasi. Tapi jangan terlalu bersih banget. Terus juga ada kebersihan payudara. Nah, sejak kalau di trimester 3 itu di trimester kedua ibu hamil tuh pasti udah ngerasa payudaranya itu udah gatal, kencang gitu. Terlebih lagi mungkin di bagian puting ya biasanya kan sering gatal gitu. Tapi hal ini tuh menunjukkan bahwa hormon dalam tubuh itu sedang bekerja mempersiapkan produksi ASI. Nah, biasanya di trimester 3, kolostrum atau ASI itu kalau kita lakuin pemeriksaan tuh di bagian payudara pasti udah keluar tuh. Kalau kita agak pencet sedikit tuh pasti keluar ya. Ada sedikit, nggak banyak biasanya. Terus gimana cara menjaga kebersihan payudara selama hamil? Kalau saat mandi tubuh nanti biasanya tuh gosok area payudara ibu, khususnya di bagian-bagian lipatan, biasanya dari bagian-bagian lipatan itu ya Bu ya, tapi secara perlahan aja. Terus hindari penggosokan yang terlalu kencang, minyak zaitun di area payudara yang datar. Terus pastikan juga dulu. Terus guna sebab nanti itu bisa membuat kelenjar susunya nggak efektif untuk mengeluarkan ASI. Terus ada juga kebersihan mulut. Hindari terlalu sering. Terus tuntas segera bersihkan mulut dengan cairan pembersih. Bisa kita sikat gigi minimal 1 jam setelahnya. Terus rutin menggunakan mouthwash ataupun namanya itu obat kumur kalau misalnya. Menjaga kebersihan pakaian, karena pakaian itu benda yang menempel pada tubuh kita dalam waktu pakaian yang telah dipakai. Karena kita nggak tahu kita habis dari misalkan kita
habis dari mana, dari pasar, dari warung gitu kan. Kita nggak tahu bakteri apa yang ada di baju kita ini gitu. Cara menjaga kebersihannya itu gimana gitu. Tidak, jadi caranya itu tidak menggunakan baju secara berulang setelah beraktivitas di luar rumah. Jadi sebaiknya ibu ganti baju, nggak bagus bu, terus harus ibu langsung masukin ke pakaian kotor, banyak pakaian kotor atau karena itu udah ada mesin cuci ya, terus langsung masuk ke sana gitu. Jangan dipakai tidur karena kita nggak tahu tuh bakteri apa yang ada di kita gitu. Jadi nggak bagus, apalagi misalkan udah dari luar pakai baju itu mau tidur, nah, itu kita gantung, kita pakai lagi besoknya, itu nggak bagus. Terus jemur pakaiannya di bawah sinar matahari langsung, segera angkat bila sudah kering. Terus pakaian bersih dimasukkan ke lemari, jangan dicampur dengan pakaian kotor yang belum dicuci ya. Terus ada kebersihan kulit, itu kalau nggak dijaga, kulitnya kering, bisa menyebabkan infeksi berkelanjutan. Terus untuk membersihkan ya, ada salah satu merek bisa kuman yang tidak bisa menempel tubuh. Itu jangan sampai mandi itu hanya sekedar mandi, pastikan juga bakteri dan kuman yang nempel dalam tubuh itu hilang dengan efektif gitu. Nah, ada satu materi, pastinya materi ini juga yang ditunggu-tunggu gitu loh. Banyak yang nanya, apa boleh nggak sih, kan saya ada nanya, boleh nggak sih bu, gitu, berhubungan intim saat hamil? Kalau berhubungan intim saat hamil bahaya nggak? Pasti ada yang nanya gitu. Seperti itu biasanya sering sih orang nanya gitu. Jadi kita bahas dulu ya. Yang pertama, boleh nggak berhubungan intim saat hamil? Buat ibu-ibu boleh apa nggak ya bu? Biasanya bapak-bapak yang suka kayak gini ya nanya. Ya. Jadi berhubungan intim saat hamil itu diperbolehkan ya, bahkan melakukan hubungan seks saat hamil terbilang aman. Itu karena janin dalam kandungan terlindungi oleh kantung ketuban. Nah, otot rahim juga kuat, lendir tebal yang menutup leher rahim. Jadi selama berhubungan seksual, penetrasi penis juga tidak menembus leher rahim sehingga tidak akan mencapai bayi ya. Jadi boleh-boleh saja, tetapi tidak dianjurkan pada trimester awal karena di trimester awal itu masih bisa dibilang janin itu masih rentan. Terus berhubungan intim saat hamil itu tidak akan mengganggu atau membahayakan tubuh lahir, tetapi hanya sementara tidak berbahaya. Tetapi mungkin lebih dianjurkan pada trimester 3 di usia kandungan itu 9 bulan ke atas ya. 9 bulan lah. 9 bulan lebih sehari nggak apa-apa. Kan 9 harinya janin itu lahir. Janin itu tidak akan terluka ketika ibu hamil berhubungan seksual dengan pasangannya, sehingga tidak menyebabkan keguguran atau kelahiran prematur. Berhubungan intim saat hamil justru punya banyak manfaat psikologis dan fisik. Kepuasan seksual menjadi hal yang bisa menjaga hubungan ibu sama tadi mata ibunya lebih gimana ya, lebih kuat.
gitu kan suaminya. Gitu. Nah, berapa kali sih sebaiknya berhubungan intim saat hamil yang aman? Selama kehadiran gejala normal, wanita tuh boleh berhubungan saat hamil itu kapan saja. Nggak ada hitungan berapa banyak atau berapa lamanya, tergantung di diri kita yang sendiri gitu. Terus juga banyak lebih dianjurkan dari trimester ketiga sih, karena pada dasarnya di trimester ketiga ini ibu itu kan menjelang hari melahirkan lebih sering mengalami nyeri punggung, badan naik drastis dan juga nggak nyentuh. Jadi akibatnya mungkin ibu ini jadi tidak begitu berminat untuk melakukan apa-apa gitu. Jadi berhubungan itu saat juga merupakan informasi, tetapi adalah Nah, ibu-ibu, mungkin materinya cukup saya sampaikan sampai di situ aja. Jadi sebelum saya tutup nih, ada nggak yang mau nanya nih Bu, ibu-ibu tentang masalah kehamilannya? Kalau yang mau nanya, boleh Bu, tanya aja. Saya mau nanya, Bu. Iya Ibu, silakan. Apakah normal bila ibu hamil mengalami masalah pencernaan, Bu? Nah, pertanyaannya bagus ya Bu ya. Apa normal? Kalau bila ibu hamil mengalami masalah pencernaan. Jadi gini, selama hamil, kadar hormon dalam tubuh ibu hamil itu akan berubah dan hal tersebut dapat mempengaruhi beberapa organ tubuh. Salah satunya adalah sistem pencernaan ya Bu ya. Jadi gangguan pencernaan yang ibu rasakan misalnya kayak sembelit, nah sebetulnya itu tuh adalah hal yang normal terjadi pada ibu hamil. Jadi gimana untuk cara untuk meringankan sembelit itu gitu. Jadi ibu tuh bisa memperbanyak minum air putih setiap harinya, rutin olahraga, mengkonsumsi makanan kaya serat, kayak seperti sayuran dan buah-buahan. Gitu. Pola makannya juga harus yang bagus, gitu. Jangan asal-asal makan, karena ibu bukan untuk diri ibu saja, tetapi untuk janin ibu juga. Gitu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Ayo untuk ibu-ibu yang lain masih mau nanya nggak nih? Sebelum kita tutup. Saya mau bertanya Bu, pertanyaan saya, apakah persalinan akan merusak vagina? Baik, pertanyaannya bagus ya Bu ya. Jadi gini Bu, apakah persalinan akan merusak vagina? Itu yang Ibu tanyakan ya. Jawabannya tidak. Karena setelah melahirkan, vagina memang akan menjadi lebih longgar gitu ya, dan terluka karena baru saja menjadi jalan lahir si bayi. Tapi bukan berarti hal itu buat vagina rusak, bukan. Karena setelah beberapa waktu, luka pada jalan lahir itu membaik. Misalkan ibu nih melahirkan, ada robekan sedikit ya. Gitu. Tapi kan nanti kan itu akan membaik ya Bu ya. Jadi itu nggak merusak vagina sama sekali. Jadi untuk membuat otot-otot vagina kembali kencang, ibu itu sudah melahirkan bisa melakukan senam nifas selama 4-6 kali sehari. Nah, senam itu tuh ada lagi Bu.
Baiklah Bu, terima kasih. Ya, silakan. Ya, saya persilahkan Ibu. Apakah aman Ibu untuk melakukan hubungan seksual pada saat hamil? Baik, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan ya. Penyampaian dari saya itu aja ya. Apakah dari Ibu ada nih yang mau nanya apa gitu? Kalau yang mau nanya, boleh Bu, boleh dibuka mikrofonnya. Saya persilahkan langsung ya Bu ya. Bu, saya mau nanya Bu. Iya Bu, mau nanya apa tuh? Apakah normal bila ibu hamil mengalami masalah pencernaan, Bu? Baik. Ini pertanyaannya bagus ya. Apakah aman melakukan hubungan saat hamil? Itu pertanyaan tadi ya Bu ya. Jadi ibu hamil dan suami mungkin pernah merasa takut ya awal-awalnya berhubungan seksual karena khawatir melukai janin dalam kandungannya. Padahal kenyataannya untuk berhubungan seksual saat hamil bukanlah hal yang dapat membahayakan kehamilan. Karena hal ini janin itu dilindungi oleh rahim dan cairan ketuban di dalam rahim. Tapi apabila ibu hamil merasa nyeri, kram perut, serta keluarnya darah dari vagina setelah berhubungan, kondisi itu perlu segera diperiksakan ke dokter kandungan atau ke bidan terdekat. Seperti itu ya Ibu ya. Untuk memastikan kondisi kehamilannya baik-baik saja ataukah ada masalah seperti itu Ibu. Jadi apakah boleh berhubungan saat hamil? Boleh-boleh saja. Seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu? Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik Ibu, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sekian dulu. Nanti akan kita jadwalkan kembali ya Bu ya untuk konseling secara seminar ini. Semoga ilmu yang saya berikan itu dapat diterima dengan baik. Jangan lupa untuk ibu-ibu hamil saya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dirinya ya Bu ya. Kesehatan diri, kesehatan keluarga, kesehatan janinnya ya Bu ya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan materi. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan. Ya, sama-sama. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you.